Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ulil Albab, NIM 202224316113, kelas Cloud Computing semester pendek, kode kelas FS 403A. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan berupa slide dari modul yang telah saya kerjakan sebelumnya. Langsung saja. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah konsep teknologi di mana sumber daya komputasi seperti komputasi, penyimpanan data, dan perangkat lunak disediakan melalui jaringan, umumnya internet, sebagai layanan on demand. Pengguna dapat mengakses dan menggunakan sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa perlu memiliki infrastruktur fisik sendiri. Layanan cloud computing umumnya terbagi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu infrastruktur as a service, disingkat IaaS, platform as a service PaaS, dan software as a service SaaS. Secara bahasa, cloud computing adalah konsep teknologi di mana komputasi dan penyimpanan data disampaikan melalui jaringan seperti internet. Pengguna dapat memanfaatkan sumber daya ini sesuai kebutuhan tanpa perlu memiliki perangkat keras atau perangkat lunak sendiri. Layanan ini dapat berupa infrastruktur, platform, atau perangkat lunak yang disediakan sebagai layanan berbasis langganan. Karakteristik cloud computing. Di sini terdapat 5 karakteristik dari cloud computing. Yang pertama yaitu on-demand self-service atau pelayanan mandiri saat diperlukan. Pengguna dapat mengelola sumber daya komputasi sendiri melalui antarmuka web tanpa campur tangan penyedia layanan. Yang kedua, broad network access atau akses jaringan yang besar. Layanan awan dapat diakses dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, memberikan fleksibilitas lokasi. Yang ketiga, resource pooling, sumber daya menyatu. Sumber daya komputasi dikelola sebagai pool besar yang dapat dialokasikan secara dinamis berdasarkan kebutuhan. Keempat, rapid elasticity atau elastisitas cepat. Layanan awan dapat ditingkatkan atau dikurangi secara cepat sesuai permintaan, mendukung fleksibilitas dan efisiensi. Yang kelima, measure service atau layanan pengukuran. Pengguna sumber daya diukur secara detail. Pengguna hanya membayar berdasarkan penggunaan aktual yang transparan. Cara kerja cloud computing. Cara kerja cloud computing adalah bekerja dengan menghadirkan layanan komputasi melalui internet. Terbagi dalam 2 aspek utama, yaitu bagian depan front-end yang diakses oleh pengguna melalui antarmuka, memungkinkan mereka mengelola dan menggunakan sumber daya cloud seperti server, aplikasi, dan penyimpanan, serta bagian belakang atau back-end yang berpusat di pusat data, di mana infrastruktur fisik seperti server, penyimpanan, dan jaringan dikelola melalui teknologi virtualisasi dan otomasi. Pengguna dapat mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan dan mengaksesnya melalui internet. Sedangkan penyedia cloud mengelola skalabilitas, keamanan, dan pemeliharaan infrastruktur untuk memberikan layanan yang handal dan efisien. Layanan cloud computing. Di sini ada 3 layanan cloud computing, yaitu yang telah disebutkan sebelumnya ada SaaS, software as a service, model penyediaan perangkat lunak secara online melalui internet, di mana pengguna dapat mengakses dan menggunakan aplikasi tanpa instalasi lokal. Kedua, PaaS, platform as a service, model layanan awan yang menyediakan lingkungan pengembangan dan hosting untuk aplikasi, membebaskan pengembang dari kompleksitas infrastruktur. 3. IaaS, infrastruktur as a service, model penyediaan sumber daya komputasi virtual seperti server, jaringan, dan penyimpanan yang dapat disewa oleh pengguna sesuai kebutuhan, menghindari perluasan fisik. Penggunaan cloud computing. Sini terdapat 5. Sharing dokumen dan presentasi. Cloud computing memungkinkan kolaborasi dalam menyimpan, berbagi, dan mengedit dokumen secara online melalui platform seperti Google Drive atau Dropbox. Penyimpanan atau drive. Layanan penyimpanan awan mengizinkan pengguna menyimpan data online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat dengan internet, mengurangi ketergantungan pada penyimpanan lokal. Hiburan.
Cloud computing digunakan dalam streaming musik, video, dan game, memungkinkan konten di streaming dari server awan tanpa perlu instalasi lokal. Komunikasi, layanan email, kalender, dan aplikasi komunikasi memanfaatkan cloud computing untuk menyinkronkan dan memfasilitasi pertukaran pesan serta kolaborasi. Jaringan sosial, platform jaringan sosial menggunakan cloud computing untuk menyimpan dan mengelola konten pengguna, memungkinkan akses dan interaksi dengan konten dari berbagai tempat. Keunggulan cloud computing. Di sini terdapat 11 keunggulan dari cloud computing. Yang pertama, tanpa investasi awal, mengubah CAPEX menjadi OPEX, lentur dan mudah dikembangkan, fokus pada bisnis, bukan TI, skalabilitas, sederhana, kemudahan dalam pengaksesan, vendor terkemuka, sumber daya optimal, akses secara remote, meningkatkan availability dan ketersediaan data. Kekurangan cloud computing. Di sini terdapat 7 kekurangan. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet, service level, privacy, compliance, data ownership, data mobility, tidak berjalan dengan baik jika koneksi lambat. Keamanan dan privasi cloud computing. Di sini ada 5. Manajemen risiko dan ketaatan, identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko keamanan serta mematuhi peraturan dan standar. Manajemen akses dan identitas. Maksudnya adalah pengelolaan autentikasi, identifikasi, dan akses pengguna ke sumber daya cloud. Integritas layanan. Artinya adalah pencegahan modifikasi tidak sah atau perubahan data dan layanan di cloud. Integritas klien. Memastikan data di perangkat klien tetap utuh dan tidak dimodifikasi oleh pihak lain. Proteksi informasi. Perlindungan kerahasiaan data melalui enkripsi saat transit dan penyimpanan. Manfaat cloud computing. Ada 5. Pertama adalah skalabilitas. Penyesuaian cepat kapasitas sumber daya sesuai permintaan tanpa investasi besar dalam perangkat keras. Aksesibilitas, layanan dapat diakses dari mana saja melalui internet, memberikan fleksibilitas kerja. Keamanan, penyedia cloud menawarkan tingkat keamanan tinggi melalui enkripsi dan pengelolaan akses ketat. Kreasi, cloud computing mendukung akses ke berbagai alat kreativitas dan pengembangan solusi yang lebih cepat. Kecemasan, layanan pemulihan bencana dan redundansi mengurangi kecemasan terhadap kehilangan data atau gangguan layanan. Sistem arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing merujuk pada struktur dan desain keseluruhan dari infrastruktur dan layanan yang menyusun solusi cloud computing. Arsitektur ini melibatkan komponen-komponen seperti penyedia layanan, jaringan, infrastruktur, perangkat keras, perangkat lunak, serta komponen keamanan dan manajemen. Ada beberapa model arsitektur yang umum digunakan dalam cloud computing. Pertama yaitu Cloud Service Models. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada IaaS, PaaS, dan SaaS. 2. Ada Cloud Security dan Compliance yang berisi keamanan, perlindungan data, akses, pemantauan penting dalam arsitektur cloud. 3. Ada Deployment Model. Ada Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud. 4. Ada Cloud Components berupa front end, back end, dan API. Yang kelima ada Cloud Characteristic, yaitu ada elasticity, self-service, resource pooling, on-demand, broad network access. Gambaran umum topologi cloud computing. Terdapat 4 topologi, yaitu yang pertama topologi awan tunggal, single cloud topologi. Semua layanan dikelola oleh satu penyedia cloud tunggal. Topologi awan hybrid atau hybrid cloud topology. Sumber daya terbagi antara cloud, public, dan privat untuk fleksibilitas dan kontrol data sensitif. Topologi awan multi-cloud atau multi-cloud topologi menggunakan beberapa penyedia cloud publik untuk redundansi dan manfaat negosiasi. Keempat, ada topologi awan komunitas, community cloud topology, atau artinya adalah berbagi sumber daya dalam cloud dengan organisasi serupa. Gambaran umum topologi cloud computing ternyata masih ada 4 lagi, yaitu topologi awan multinasional atau multinational cloud topology,
Artinya penggunaan cloud di berbagai wilayah oleh perusahaan multinasional. Topologi awan peer-to-peer atau P2P cloud topologi adalah perangkat terhubung berbagi sumber daya tanpa penyedia cloud pusat. Tiga atau ketujuh, topologi awan edge atau edge cloud topologi adalah sumber daya didistribusikan dekat pengguna akhir untuk kinerja lebih baik. Kedelapan, topologi awan serverless atau serverless cloud topologi adalah menjalankan kode tanpa mengelola infrastruktur server untuk beban kerja yang bervariasi. Contoh penyedia layanan SaaS. Pertama ada Microsoft 365 yang sebelumnya adalah Office 365, ada Salesforce, Google Workspace, atau sebelumnya adalah G Suite, Dropbox Business, Adobe Creative Cloud, Zoom, Slack, dan lain-lain. Contoh penyedia layanan PaaS ada Google App Engine, Microsoft Azure App Service, Heroku, AWS Elastic Beanstalk, IBM Cloud Foundry, Oracle Cloud Platform, atau yang ketujuh ada Red Hat OpenShift. Contoh penyedia layanan IaaS ada Amazon Web Service atau AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, GCP. 4 ada IBM Cloud Infrastructure, DigitalOcean, Vultr, Linode, Oracle Cloud Infrastructure. Pengertian Cloud Computing Security. Cloud Computing Security adalah serangkaian praktik, kebijakan, teknologi, dan kontrol yang secara khusus diciptakan dan diimplementasikan untuk memastikan pelindungan yang memadai terhadap data sensitif, aplikasi krusial, dan infrastruktur penting yang ditempatkan, dikelola, dan dijangkau melalui berbagai layanan dalam lingkungan komputasi awan yang kompleks. Fokus utamanya adalah untuk menjaga keutuhan kerahasiaan dan ketersediaan informasi yang disimpan dan diolah dalam ekosistem komputasi awan yang rentan terhadap ancaman keamanan. Hal ini mencakup penerapan mekanisme enkripsi kuat, pengaturan akses yang ketat, manajemen identitas yang akurat, serta pemantauan terus-menerus terhadap aktivitas mencurigakan guna mengurangi resiko dan menjaga kepercayaan pengguna terhadap layanan awan. Aspek penting keamanan cloud computing. Pertama yaitu kerahasiaan atau confidentiality, 2 integritas atau integrity, 3 ketersediaan availability, 4 ada identifikasi dan autentikasi atau identification and authentication, kelima ada pengendalian akses atau access control, keenam ada pemantauan dan deteksi ancaman atau monitoring and threat detection, 7 ada manajemen keamanan security management, 8 ada pemulihan bencana atau disaster recovery, 9 kepatuhan atau compliance, 10 ada enkripsi data. Pentingnya keamanan dan privasi dalam cloud. Keamanan dan privasi dalam cloud computing memiliki peranan yang sangat penting dan krusial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa keamanan dan privasi sangat penting dalam lingkungan cloud. Pertama yaitu untuk perlindungan data sensitif, kepatuhan regulasi, kerentanan terhadap ancaman, kehilangan kontrol, pemeliharaan reputasi, integritas sistem, multi-tenant environment, pemulihan bencana dan ketersediaan, keamanan selama transfer data. Keamanan data dari dua sisi. Yang pertama yaitu ada penyedia layanan cloud atau dari provider itu tersendiri, menyediakan infrastruktur, platform, dan perangkat lunak melalui model komputasi awan, berperan dalam menjaga keamanan fisik dan virtual lingkungan cloud, termasuk pemantauan ancaman dan penerapan enkripsi data untuk memastikan kerahasiaan dan integritas informasi yang disimpan oleh pengguna dalam infrastruktur cloud mereka. Pengguna user memanfaatkan layanan cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data, serta aplikasi bertanggung jawab untuk melindungi keamanan data dengan enkripsi sebelum diunggah, manajemen izin akses dengan hati-hati, serta mengawasi aktivitas yang mencurigakan untuk mencegah risiko pelanggaran keamanan atau kebocoran data. Bahaya pada teknologi cloud computing. Di sini ada 5 bahaya dalam teknologi cloud computing, yaitu ada gangguan layanan atau disruption of service,
yaitu ketersediaan atau gangguan layanan. Ketidaktersediaan atau gangguan layanan cloud dapat mengakibatkan downtime, menurunkan produktivitas, dan merusak reputasi. 2. Pencurian informasi atau theft of information. Kurangnya keamanan dapat menyebabkan pencurian data sensitif oleh penyerang, mengancam bisnis dan privasi pengguna. Kehilangan privasi atau loss of privacy. Kontrol akses dan enkripsi yang lemah dapat mengakibatkan pengungkapan data pribadi atau rahasia kepada pihak yang tidak berwenang. Serangan penolakan layanan atau DOS. Serangan DOS melumpuhkan layanan dengan membanjiri volume lalu lintas, mengganggu ketersediaan dan merusak reputasi. Serangan injeksi malware cloud. Penyuntikan perangkat lunak berbahaya ke lingkungan cloud dapat menyebabkan kerusakan data dan mengancam keamanan sumber daya. Cara mengatasi masalah bahaya dalam cloud computing. Berikut adalah beberapa yang bisa dilakukan cara untuk mengatasi masalah bahaya dalam cloud computing. Yang pertama, memilih penyedia layanan cloud yang terpercaya, enkripsi data, pengelolaan akses yang ketat, praktik keamanan terbaik, monitoring aktivitas, membuat cadangan data, mengikuti kepatuhan, memahami risiko dan manajemen risiko. 9. Menggunakan layanan keamanan cloud, pendidikan dan pelatihan. Pengertian penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terdistribusi adalah suatu konsep di bidang komputasi dan teknologi informasi di mana data disimpan secara terfragmentasi dan tersebar di beberapa lokasi atau server yang berbeda. Dalam model penyimpanan terdistribusi, data dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan disimpan di berbagai sumber daya atau tempat penyimpanan yang terhubung dalam jaringan. Secara bahasa, penyimpanan terdistribusi mengacu pada cara data dipecah menjadi potongan-potongan kecil dan disimpan di berbagai lokasi yang terhubung di seluruh jaringan. Ini membantu dalam meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan redundansi data. Dengan demikian, penyimpanan terdistribusi adalah pemecahan data menjadi bagian-bagian yang tersebar di berbagai server dan tempat penyimpanan, membentuk satu sistem penyimpanan yang lebih besar yang dapat meningkatkan ketersediaan, kinerja, dan ketahanan terhadap kegagalan. Pengertian cloud storage. Cloud storage atau penyimpanan awan adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara online melalui internet. Dalam model cloud storage, data disimpan di infrastruktur dan server penyedia layanan cloud yang dapat diakses oleh pengguna dari berbagai perangkat dengan koneksi internet. Ini menghilangkan kebutuhan untuk memiliki penyimpanan fisik lokal dan memungkinkan akses yang fleksibel dan skalabilitas yang lebih mudah. Secara bahasa, cloud storage adalah layanan yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan data mereka secara online, tidak terbatas pada perangkat tertentu, dan mengaksesnya dari mana saja dengan koneksi internet. Dari perspektif ini atau kesimpulan dari ini adalah cloud storage, layanan penyimpanan data yang terstandarisasi dan dapat ditingkatkan secara elastis yang memungkinkan pengguna untuk menyewa kapasitas penyimpanan dari penyedia layanan cloud. Data disimpan di dalam infrastruktur penyedia layanan dan dapat diakses melalui jaringan, memberikan kemudahan akses dan skalabilitas yang tinggi. Arsitektur cloud storage. Arsitektur cloud storage mengacu pada struktur dan komponen yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam lingkungan cloud. Berikut adalah penjelasan tentang arsitektur cloud storage. Yang pertama, ada pengguna atau pelanggan, aplikasi, antarmuka pengguna atau API, kontrol akses, layanan metadata, manajemen data, infrastruktur penyimpanan, replikasi dan redundansi, skalabilitas, ketersediaan dan durabilitas. Fungsi cloud storage. Cloud storage memiliki beberapa fungsi penting yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien dan fleksibel dalam lingkungan cloud. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari cloud storage. Pertama, penyimpanan data scalable, akses anytime, anywhere, kolaborasi, redundansi, dan pemulihan bencana, automasi dan otomisasi, skalabilitas dinamis, keamanan data, pembagian dan akses kontrol, ketersediaan tinggi, pengurangan biaya infrastruktur fisik. Cara kerja cloud storage. Cloud storage memecah data menjadi blok dan menyimpannya di server terdistribusi. Saat pengguna mengakses data,
Server mengembalikan blok yang diperlukan, data dienkripsi saat berpindah dan istirahat di server. Keunggulan cloud storage meliputi akses fleksibel dari mana saja, kemampuan berbagi data, dan skalabilitas penyimpanan. Dengan kemampuan menambah atau mengurangi kapasitas dengan cepat, cloud storage menghindari pemborosan sumber daya, redundansi, dan pemulihan data juga memastikan ketersediaan data. Infrastruktur penyimpanan yang terdistribusi memungkinkan penggunaan yang lebih efisien. Dalam keseluruhan, cloud storage menghadirkan solusi penyimpanan yang fleksibel, aman, dan responsif sesuai kebutuhan digital modern. Secara keseluruhan, cloud storage mengubah cara kita menyimpan, mengelola, dan mengakses data dengan memanfaatkan infrastruktur penyimpanan yang kuat dan terdistribusi. Cloud storage memberikan fleksibilitas, skalabilitas, dan keamanan yang dibutuhkan dalam lingkungan digital yang terus berkembang. Pengertian Distributed Shared Memory atau disingkat dengan DSM. Distributed Shared Memory atau DSM dalam bahasa Indonesia disebut memori terbagi terdistribusi adalah konsep dalam komputasi terdistribusi di mana beberapa node atau komputer terpisah saling berbagi akses ke area memori yang sama. Dengan kata lain, DSM memungkinkan beberapa komputer yang terhubung dalam jaringan untuk berkomunikasi dan mengakses area memori yang terdistribusi, seolah-olah mereka berbagi memori fisik yang sama. Secara bahasa, Distributed Shared Memory mengacu pada kemampuan beberapa komputer atau node terhubung dalam jaringan untuk berbagi dan mengakses area memori yang sama seolah-olah mereka menggunakan memori yang sama secara fisik. Prinsip kerja Distributed Shared Memory. Prinsip kerja Distributed Shared Memory melibatkan mekanisme yang memungkinkan beberapa komputer atau node dalam jaringan untuk berbagi dan mengakses area memori yang terdistribusi, seolah-olah itu adalah satu memori bersama. Meskipun tidak ada satu jenis DSM tunggal, umumnya ada beberapa prinsip umumnya yang mendasari cara kerja DSM, yaitu virtualisasi memori, konsistensi data, koherensi control, komunikasi antar node, sinkronisasi, caching, dan penjadwalan. Kelebihan dan kekurangan Distributed Shared Memory. Kelebihan DRM: perlindungan hak cipta, kontrol terdistribusi, pendapatan, variasi model bisnis, fitur pengamanan tambahan. Kekurangannya adalah keterbatasan akses pengguna, ketergantungan pada server, kerumitan penggunaan, kerentanannya terhadap retasan, batas kompatibilitas. Pengertian virtualisasi data. Virtualisasi data adalah proses di mana data dari berbagai sumber dan lokasi fisik diabstraksikan, disatukan, dan disajikan sebagai satu sumber data yang terpusat dan dapat diakses. Dalam konteks ini, lapisan virtualisasi menciptakan abstraksi yang memisahkan tampilan data dari tempat penyimpanan fisiknya, memungkinkan pengguna dan aplikasi untuk mengakses dan memanipulasi data tanpa perlu memiliki pengetahuan tentang detail teknis di baliknya. Virtualisasi data bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kemudahan dalam mengelola dan berinteraksi dengan data dari berbagai sumber yang tersebar. Secara bahasa, virtualisasi data adalah cara untuk menggabungkan dan menyajikan data dari berbagai sumber sebagai satu sumber data yang terpusat, tanpa memerlukan pengetahuan tentang lokasi fisik data. Pendekatan virtualisasi data. Di sini terdapat 3 pendekatan virtualisasi data, yaitu full virtualization. Adalah pendekatan ini menggunakan hypervisor untuk menciptakan lingkungan virtual terisolasi di atas platform fisik, mirip lingkungan fisik. VM yang dihasilkan tidak menyadari keberadaan lingkungan virtual tanpa modifikasi sistem operasi. Contohnya VMware, vSphere, atau ESXi dan Oracle VirtualBox. Kedua, ada para-virtualization. Sistem operasi dalam lingkungan virtual dimodifikasi untuk menyadari keberadaan hypervisor, memungkinkan akses perangkat keras lebih cepat. Meski lebih efisien, memerlukan modifikasi sistem operasi, contohnya Xen Hypervisor. Yang ketiga, ada hardware assisted virtualization.
memanfaatkan fitur perangkat keras prosesor modern dengan ekstensi virtualisasi untuk efisiensi tinggi. Hypervisor dan sistem operasi virtual dapat berinteraksi langsung dengan ekstensi perangkat keras, menghasilkan performa lebih baik. Contohnya Intel VT X dan AMD V. Penggunaan virtualisasi. Menurut virtualization yang ditulis oleh Golden pada tahun 2011, ada beberapa penggunaan utama dari teknologi virtualisasi. Berikut adalah beberapa penggunaan virtualisasi menurut Golden pada tahun 2011. Consolidation atau menggabungkan server fisik menjadi mesin virtual. Server provisioning adalah pembuatan cepat server baru. Development and testing, isolasi pengembangan dan pengujian aplikasi. Disaster recovery, pemulihan bencana dengan cepat. High availability, migrasi VM tanpa gangguan. Desktop virtualization, sentralisasi pengelolaan aplikasi desktop. Cloud computing, fondasi lingkungan cloud computing. Resource isolation, isolasi sumber daya antara VM. Perbedaan mesin fisik dan virtual. Mesin fisik dan mesin virtual adalah dua konsep yang berbeda dalam komputasi. Mesin fisik mengacu pada perangkat keras fisik yang ada dalam bentuk komputer fisik yang nyata. Ini adalah perangkat keras fisik yang memiliki komponen seperti prosesor, memori, disk drive, dan lainnya. Di sisi lain, mesin virtual adalah lingkungan virtual yang diciptakan di atas mesin fisik yang sebenarnya. Ini adalah entitas perangkat keras dan perangkat lunak yang disimulasikan oleh hypervisor atau perangkat virtualisasi lainnya. Mesin virtual memungkinkan beberapa sistem operasi atau lingkungan berjalan secara terisolasi di dalam mesin fisik tunggal. Dalam hal ini, satu perangkat keras fisik dapat mendukung beberapa mesin virtual yang menjalankan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda secara bersamaan, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Jenis-jenis virtualisasi. Yang pertama ada server virtualization atau virtualisasi server, menciptakan mesin virtual pada satu server fisik menggunakan hypervisor. Desktop virtualization atau virtualisasi desktop, membangun lingkungan desktop virtual di atas satu komputer fisik untuk akses yang fleksibel. Network virtualization atau virtualisasi jaringan, membagi jaringan fisik menjadi jaringan virtual terpisah. 4. Storage virtualization atau virtualisasi storage, menggabungkan penyimpanan fisik menjadi penyimpanan virtual yang terkelola. 5. Application virtualization atau virtualisasi aplikasi, mengisolasi aplikasi dari sistem operasi dan perangkat keras. 6. Device virtualization atau virtualisasi perangkat, membuat perangkat virtual di atas perangkat keras fisik. 7. Data virtualization atau virtualisasi data, menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi sumber data terpusat. 8. Ada OS level virtualization atau virtualisasi OS, menjalankan instansi terisolasi dari satu sistem operasi fisik. Sekian dari saya. Jika ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.